Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Panji Laras. Hari ini kita berada di Rumah Tempe Kombor, beralamatkan di Desa Megale, Kecamatan Kedung-Adem, Kabupaten Bojonegoro. Dan kebetulan hari ini ada owner dari Rumah Kombor ini. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Dengan Mas siapa ya? Maaf, dengan Mas siapa? Dengan Mas Vito, Mas Andi. Gimana kabarnya Mas? Selamat pagi. Alhamdulillah. Untuk usaha ini latar belakang apa yang membuat Anda membuat usaha pertempean? Untuk latar belakang itu kebetulan Mas Andi. Itu saya itu berada di garis keturunan, ibaratnya itu keturunan pengusaha tempe, turun temurun. Sejak kapan Anda memulai usaha dan mendirikan Rumah Tempe Kombor ini? Sebenarnya kalau ditanya soal sejak kapan saya mulai bergelut di bidang tempe, ya Mas. Sebenarnya dari kecil pun sudah terbiasa dengan tempe, itulah. Soalnya kan memang keluarga itu usaha tempe itu memang sejak dari saya masih kecil pun sudah ada usaha ini. Jadi dulu itu waktu saya masih SMP, masih SMA lah, itu sudah ikut jualan-jualan di pasar, sudah ikut ngantar pesanan, sudah ikut jualan di pasar, sudah ikut proses pembuatan di rumah. Jadi setidaknya itu pengalaman pembuatan sudah ada di otak. Jadi bukan hal yang baru lagi. Sudah terbiasa. Nah, tapi dulu itu saya waktu muda itu kan masih gengsi Mas Adi. Iya. Nggak mau lah kerja di istilahnya di pasar. Masih muda kan pengennya kerja itu di kantor kayak gitu. Pengennya yang rapi, yang dipandang itu kan kerjanya itu berseragam lah katanya. Lebih bersih. Iya. Ya memang pengalaman itu kan nggak langsung, katakanlah nggak langsung wah ternyata yang seragam seperti ini tuh gajinya itu pasti gede kayak gini kan, nggak seperti itu ternyata. Nah, untuk usaha berdirinya di Megale ini saya mulai itu di tahun 2017. Pada saat itu saya resign dari kerjaan yang lama di Surabaya. Saya resign dan saya berpikir saya mau kerja apa ini nanti. Kebetulan saya kan sudah ada skill, katakanlah sedikit-sedikit ada skill di bidang tempe lah, bisa lah membuat tempe. Dan kebetulan dulu itu saya itu kerja di bagian marketing. Nah, sudah terbiasa berjualan. Nah, setelah saya berpikir-pikir, dulu saya menjual produk orang itu bisa misalnya. Kenapa kalau produk sendiri kok seharusnya harus bisa. Nah, dari situ saya makin yakin. Saya bismillah turun pulang ke kampung itu bismillah mau usaha buat tempe. Dari tahun 2017 saya katakanlah babet jalan sendiri di sini kan, keluarga kan di Temayang semua. Saya babet jalan di sini ya, sedikit saya nikmati prosesnya Mas Andi. Sedikit demi sedikit ya, dimulai dari 10 kilo, 15 kilo saya sudah pernah alamin semua itu. Di masa-masa sulit yang seperti itu sudah pernah, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa memberikan penghasilan yang cukup lah katakanlah untuk keluarga. Untuk jenis varietas apa yang Anda pakai untuk pembuatan tempe ini? Untuk tempe itu untuk di Indonesia nih Mas Andi, 100% atau mungkin 90% itu masyarakat Indonesia itu masih memakai kedelai impor, semua pengusaha tempe. Kenapa kok nggak pakai kedelai lokal? Kedelai lokal alasannya gimana? Biasanya itu untuk kualitasnya kurang mungkin ya, untuk hasilnya Mas Wanji kurang maksimal lah. Oh, tentang kualitas ya, bukan tentang jenis.
kurang maksimal dalam arti kalau impor, kedelai impor itu kan kalau kita masak lah katakanlah, itu bisa mengembang kedelainya. Otomatis nanti jumlah produksinya kan akan lebih banyak kedelai impor daripada kedelai lokal. Untuk per bulannya Anda bisa menghabiskan berapa kintal kedelai, Mas? Kalau saya itu biasanya ngitungnya nggak per hari ya. Biasanya untuk saya itu memang kebanyakan saya hitungnya itu per bulan habis berapa ton kedelai gitu. Untuk saat ini kemungkinan sudah 3,5 ton untuk bulan ini. Berarti kalau diambil rata-rata per hari, ya silakan dihitung sendiri. Untuk pemasaran sendiri, Bapak kirimkan sampai di mana? Untuk saat ini wilayah yang saya cakup itu ada di Kecamatan Kedung-Edem, pasar di Kecamatan Kedung-Edem, di Kecamatan Sugiwaras dan Kecamatan Temayan. Wah, di 3 kecamatan. Iya. Baru 3 kecamatan. Ya untuk depannya ya mungkin harus bisa ke kecamatan-kecamatan lain. Harapan ke depan untuk rumah tempe Kombor ini gimana? Kalau kita harapan itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi Mas Panji. Kalau rumah tempe Kombor ini mulai berdiri hingga sekarang, yang penting itu satu harapannya, kualitas tetap harus baik seperti awal sampai sekarang, harus menjaga kualitas. Dan harapannya ya semoga usaha ini tetap bisa berjalan dengan baik, bisa diteruskan nanti misalkan anak-anak cucu saya yang kedepannya bisa turun-temurun meneruskan usaha dari nenek moyang istilahnya. Sudah mendarah daging. Pesan-pesan untuk generasi muda yang ingin berwirausaha dan sudah berwirausaha. Untuk generasi muda ya Mas. Kebetulan kan kita masih muda Mas. Untuk generasi muda ya, misalkan kalau kita sudah ada katakanlah rencana Mas, udah ada angan-angan lah, udah ada gambaran lah tentang usaha yang kita inginkan. Jangan takut untuk mencoba Mas. Karena setelah kita mencoba itu akan ada 2 kemungkinan Mas, gagal dan sukses ya. Tapi kalau kita hanya diangan-angan tidak mencoba, satu kemungkinannya Mas, gagal. Soalnya kan tidak ada pergerakan sama sekali. Ya untuk generasi muda ya pergunakanlah waktu ini yang ya katakanlah masih muda, kan masih sehat, masih lucu-lucunya katakanlah masih kuat lah untuk kita katakanlah kesana kemari, ya masih fisiknya pun masih mumpuni, ya waktunya pun juga kita masih semangatnya. Kalau kita memang sudah ada rencana untuk usaha ya itu konsisten harus jalankan dulu, coba dulu. Jikalau kita gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Ya seperti dulu lah penemu lampu itu kan nggak semerta-merta coba langsung jadi kan, nggak, ada berapa ratus kali percobaan baru jadi kan. Nah ya kita bisa ambil dari pengalaman itulah. Nggak mungkin Mas, usaha itu nggak ada jatuh bangunnya, pasti ada jatuh bangunnya. Ada tantangannya, ada sendiri. Sebagus-bagusnya usaha itu pasti ada pasang surutnya Mas, gak mungkin kita selalu di atas, itu gak mungkin. Nah itu kan bisa buat kita modal untuk pengalaman kedepannya, untuk menanggapi masalah-masalah yang terjadi, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Oke, terima kasih Mas Wito untuk waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat padat ini, bisa memberikan waktunya untuk iya sama-sama diwawancarai. Saya juga terima kasih Mas Adi sudah mau menyempatkan repot-repot datang ke sini lah intinya. Iya, terima kasih. Oke guys, kita langsung saja lihat proses pembuatan tempenya.